di sekitar kegiatan usaha Hmm. dan tentunya buat negara, karena yang namanya kontribusi pengusaha juga kan tidak terlepas dari membayar pajak. Nah itu ya, jadi penting. Jadi bagaimana kita bisa makmur, bagaimana kita bisa hidup sejahtera, bagaimana kita bisa hidup kaya kalau misalnya kegiatan kewirausahaan tidak pernah dipelajari atau mungkin kita anggap tidak penting. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada para UMKM, karena ternyata kewirausahaan itu memang betul-betul sangat penting untuk dipelajari dan sekaligus dipraktekkan. Buka prodi itu ingin mencapai target supaya ke depan mahasiswa itu tidak lagi punya pikiran kalau sudah beres kuliah kerja. Tapi justru minimal 2% dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia itu memutuskan untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Karena dia sudah berbekal pengetahuan tentang perusahaan. Jadi kalau misalnya para mahasiswa yang sudah punya background pendidikan kewirausahaan terjun dalam dunia bisnis, insya Allah mereka akan jauh lebih berkembang daripada misalnya orang-orang yang selama ini belum mendapatkan itu. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di podcast Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM, di mana semua solusi bisnis ada di sini. Nah hari ini kita akan bahas topik yang jadi pondasi banget nih dalam dunia kewirausahaan. Mungkin Sobat UMKM pernah bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kita harus perlu belajar kewirausahaan? Emang kewirausahaan itu ilmu atau cuman keterampilan? Emang sepenting apa? Nah di episode hari ini kita bakal kupas tuntas nih dari seberapa pentingnya belajar kewirausahaan, pastinya bersama narasumber kita, dan masih bersama saya Lisna Gustiani yang akan menemani Sobat UMKM dalam segmen edukasi UMKM. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali ketemu dan bersilaturahmi. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah. Bapak mah yang saya suka tuh ya teman-teman, Bapak mah selalu bilang sehat dan baik-baik saja, meskipun misalkan kurang fit sedikit mah tidak dirasa gitu. Memang harus seperti itu ya Pak ya. Iya, harus semangat. Iya, biar nular gitu ya Pak semangatnya kepada yang di sekitar kita. Oke. Bapak, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang penting lagi nih Pak. Iya. Tentang kewirausahaan, yaitu tentang seberapa penting sih atau apa pentingnya sih kita belajar tentang kewirausahaan. Tapi sebelum itu seperti biasa nih Pak, udah ada yang menunggu nih untuk disapa Sobat UMKM yang sedang menonton. Ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman UMKM dimanapun berada. Insya Allah pada siang hari ini kita akan kembali mengupas tentang pentingnya kita mempelajari kewirausahaan. Kenapa harus kita pelajari? Nanti kita akan bahas secara panjang lebar ya. Makanya jangan pindah channel. Betul. Tetap di Elko Entrepreneurship. Betul, oke. Nah, sudah disapa ya sama Bapak nih untuk pemanasan kita ya. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya kewirausahaan. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terus juga siapin nih mungkin buku catatan, boleh ya dicatat aja. Takutnya kan ada yang lupa gitu. Biar nanti bisa langsung dilakukan gitu jika ada tips-tips juga. Oke, langsung aja mungkin ya ke pembahasan. Bapak, jadi kalau bertanya tentang apakah kewirausahaan itu penting, kan pasti penting ya Pak. Nah, tentu. pentingnya itu apa dan bagaimana gitu Pak? Nah,
Kalau misalnya kita ingin mengetahui sampai seberapa penting mempelajari kewirausahaan, tentu kita harus dulu mendudukan kewirausahaan itu apa. Oke. Satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman UMKM, kewirausahaan itu sekarang sudah menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Oh. Karena sebelumnya kewirausahaan itu masuk ke dalam kelompok ilmu ekonomi dan bahkan ada yang mengelompokkan ke dalam ilmu manajemen bisnis. Tetapi sekarang kewirausahaan sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Kenapa mandiri? Karena memang peran kewirausahaan itu sungguh luar biasa, terutama dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu para ahli sepakat sekarang kewirausahaan itu menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Begitu. Yang kedua, kewirausahaan juga memang sudah sejak lama menjadi profesi. Ketika munculnya peradaban, kemudian dalam peradaban itu tentu kita bisa memahami bagaimana orang bisa melangsungkan hidup, kan tentu dia harus mencari barang-barang atau jasa-jasa yang dia butuhkan untuk memberlangsungkan kehidupan dia. Sehingga pada saat yang bersamaan tentu dia akan melakukan sebuah kegiatan usaha. Apakah usahanya itu dalam bentuk pertanian, peternakan, atau berdagang, atau sampai sekarang misalnya muncul industri-industri, itu semua merupakan kegiatan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu memang sudah menjadi profesi dari sejak munculnya peradaban manusia. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kapan kewirausahaan dipandang sebagai ilmu yang mandiri? Karena kalau pada abad akhir 17 sampai dengan awal 18, kewirausahaan itu baru dikaji, baru dipelajari. Misalnya Lisna pernah mendengar tokoh-tokoh seperti Richard Cantillon, kemudian J.B. Say. Itu merupakan tokoh-tokoh yang pertama kali melakukan studi atau pengkajian terhadap kewirausahaan. Kenapa sampai ada pengkajian? Karena dalam sejarah ternyata peranan kewirausahaan itu dalam meningkatkan kemakmuran suatu bangsa itu memang sangat besar. Misalnya sebelum ada pengkajian, kita mengenal Marco Polo, Vasco da Gama, ya, terus Columbus. Itu kan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat pada saat itu. Jadi kita bisa merasakan ternyata kewirausahaan itu memang menjadi sebuah materi yang sangat penting untuk kita pelajari. Jadi kalau misalnya akhir abad 17 sampai dengan awal abad ke-18, kewirausahaan mulai dikaji. Pada abad ke-19, kewirausahaan masuk ke dalam kelompok ilmu ekonomi dan bahkan juga ada yang memasukkan ke dalam kelompok manajemen bisnis. Tetapi pada abad 20, kewirausahaan dipandang sebagai ilmu yang mandiri. Oh, berarti di abad 20. Iya. Itu ditandai oleh perkembangan kewirausahaan di negara-negara Eropa dan Amerika. Seperti misalnya di Inggris, di Prancis, di Kanada, kemudian di Amerika Serikat terutama. Nah, pada saat itu kewirausahaan sudah menjadi ilmu yang mandiri. Dan bahkan pada abad 20 itu di Amerika berdiri universitas-universitas yang menjadikan kewirausahaan itu sebagai prodi. Begitu. Nah, baru pada abad 20 ke sini di Indonesia diperkenalkan istilah kewirausahaan. Jadi kalau misalnya kita merunut kepada sejarah,
begitu penting kewirausahaan untuk kita pelajari. Paling Oke. tidak satu sebagai pengetahuan. Yang kedua, kenapa misalnya kita harus mempelajari kewirausahaan? Ilmu ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam yang begitu melimpah. Kemudian sumber daya alam itu menjadi punya nilai. Dan nilai ini akan memberikan kemanfaatan atau kesejahteraan buat dia sebagai pengusaha, buat masyarakat di sekitar kegiatan usaha, dan tentunya buat negara. Karena yang namanya kontribusi pengusaha juga kan tidak terlepas dari membayar pajak. Nah itu ya, jadi penting. Jadi bagaimana kita bisa makmur, bagaimana kita bisa hidup sejahtera, bagaimana kita bisa hidup kaya kalau misalnya kegiatan kewirausahaan tidak pernah dipelajari atau mungkin kita anggap tidak penting. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada para UMKM. Karena ternyata kewirausahaan itu memang betul-betul sangat penting untuk dipelajari dan sekaligus dipraktekkan. Bukan hanya dipelajari tapi dipraktekkan. Dipraktekkan juga ya Pak Iya. ya. Oke. Nah Sobat UMKM, kita kan sudah mendengar seberapa penting kewirausahaan itu. Nah Pak, jika kewirausahaan itu ternyata sangat penting, sepenting itu, lalu Pak, apa yang akan terjadi jika kewirausahaan itu tidak diajarkan sejak dini? Ya tentu kalau kewirausahaan tidak diajarkan atau dengan kata lain tidak pernah diperkenalkan, bagaimana bangsa kita bisa mengenal tentang dunia bisnis? Sementara bisnis itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa memakmurkan negara. Kenapa? Karena kontribusi pengusaha itu sangat besar. Satu, misalnya membantu masyarakat yang kebetulan belum punya pekerjaan tetap. Betul. Yang kedua, meningkatkan kekayaan bagi pemilik usaha itu. Yang ketiga, kontribusinya terhadap negara dalam bentuk pajak. Ya, dengan demikian memang kontribusi kewirausahaan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi itu sangat besar. Jadi harus kita ajarkan sejak dini. Tanamkan kepada anak-anak kita mulai dari tingkat prasekolah, misalnya ada TK ya. Kemudian mungkin sebelum TK juga ada sampai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tanamkan jiwa kewirausahaan supaya ketika dia selesai mempelajari ilmu-ilmu apapun termasuk kewirausahaan, kelak dia tergerak hatinya untuk memutuskan sebagai pengusaha. Nah harus kita ajarkan. Oke. Begitu. Oke Pak. Kan tadi tuh di abad 19 kewirausahaan itu kan masih masuk di ilmu ekonomi ya Pak. Iya. Terus juga sama manajemen bisnis. Lalu mandirinya Iya, itu mulai dari abad 20. Iya, Kenapa saya itu jadi teringat, kan saya juga kan di manajemen itu ada kewirausahaan ya Pak. Iya, Terus juga Pak, waktu saya sekolah nih, pas saya itu kan jurusan kesehatan, ada juga kewirausahaan. iya, Nah Pak, maksudnya tuh mengapa sih kewirausahaan itu relevan dengan semua jurusan, maksudnya itu nggak hanya ekonomi ataupun bisnis gitu. Oh, jadi begini, kewirausahaan itu merupakan sebuah ilmu yang interdisipliner. Jadi berkaitan dengan semua ilmu yang ada. Kenapa? Coba aja misalnya kita bayangkan politik, hukum, kesehatan, apalagi ekonomi, manajemen, mungkin tidak akan pernah berkembang kalau tidak ada peran pengusaha. Sekarang misalnya kesehatan, kita anggap kesehatan sebagai bagian dari kegiatan usaha. Apalagi hukum, kan sekarang banyak misalnya lawyer-lawyer itu juga merupakan bagian dari kegiatan usaha. Jadi kewirausahaan itu merupakan disiplin ilmu yang interdisipliner, terkait dengan semua ilmu. Mau belajar bagaimana kalau tidak mendapat dukungan dari misalnya peran kewirausahaan. Iya. Pengusaha yang sukses menyekolahkan anaknya kemana, menyekolahkan pegawainya kemana. Berarti itu kan berkorelasi dengan semua aspek pendidikan. Jadi sekali lagi kewirausahaan memang merupakan ilmu yang interdisipliner, tidak bisa kita pisahkan dengan ilmu-ilmu lain. Begitu. Oke. Jadi gitu ya, ternyata sekarang terjawab. Soalnya waktu itu tuh
Ya saya tuh kayak pernah bertanya-tanya ya Pak, terus ada kan teman saya juga yang di kesehatan, kok belajar juga kewirausahaan? Kata saya, udah belajar kesehatan aja gitu. Oke, dan Pak kalau ngobrolin pentingnya kewirausahaan nih Pak, apakah ini juga berhubungan dengan kan aduh kan kemarin-kemarin itu tuh Pak banyak banget ya artikel ataupun berita tentang pengangguran Iya, iya. di Indonesia yang sangat meningkat, bahkan juga mungkin di Garut juga banyak pengangguran. Nah, bagaimana kewirausahaan itu dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah pengangguran Pak? Ya, dengan banyaknya orang untuk melakukan kegiatan usaha Mhm, secara paralel berarti dia membutuhkan tenaga kerja. iya, Kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu menyerap tenaga kerja, mhm, berarti peran pengusaha itu bisa menurunkan tingkat pengangguran, mmm, juga memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Jadi oke, jelas kontribusi dunia kewirausahaan terhadap tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan itu sangat besar. mmm, Mengapa menganggur tidak ada kegiatan? Mengapa miskin tidak ada pendapatan? Coba kalau misalnya ada peran pengusaha memberikan kesempatan untuk bekerja. Kan bekerja itu tentu harus kita berikan upah. iya, Jadi kalau misalnya upah-upah yang kita berikan kepada masyarakat, apalagi mhm, misalnya kita mengacu kepada UMR, apalagi perusahaan itu memberikan berbagai macam bonus, mhm, itu kan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. mmm, Tak ada lagi pengangguran, tak ada lagi kemiskinan, dan tak ada lagi tingkat keamanan yang selama ini mungkin selalu mengancam kita. Jadi semuanya mmm, aman. oke, Iya, oke. Oke, nah Pak, seperti yang saya, singgung sebelumnya Pak, kan saya di sekolah waktu sekolah gitu iya, pernah iya. belajar kewirausahaan, ternyata di kuliah juga belajar kewirausahaan, bahkan teman saya yang tidak sejurusan pun belajar kewirausahaan. Nah jadi bagaimana sih Pak peran sekolah atau universitas menurut Bapak dalam mengajarkan kewirausahaan? Ya jelas perannya sangat besar karena sekali lagi kewirausahaan harus kita ajarkan sejak usia dini sampai berlanjut ke universitas-universitas. Mmm, Kenapa? Sekali lagi ilmu ini kan akan mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana kita memberdayakan sumber daya yang kita miliki mhm, sehingga sumber daya itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. mmm, Jadi kontribusi kegiatan kewirausahaan itu memang sangat besar, mmm, meningkatkan PDB, mmm, mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, kemudian juga menciptakan keamanan. Kenapa misalnya banyak tingkat kejahatan? Karena mungkin orang lapar, iya, orang memiliki pendapatan yang sangat minim, mmm, sehingga untuk mempertahankan hidup mau tak mau ya, apalagi misalnya orang itu punya bakat kriminal, bertindak kriminal. Nah, dengan kewirausahaan kita akan memberantas itu semua. iya, Karena itu, ini perlu listener ketahui, mhm, kata David McClelland, kalau negara ingin maju, tumbuh dan berkembang, minimal memiliki pengusaha 2% minimal. oh Jadi kalau negara 2%, kita sudah di atas 2%, mmm, ya lebih bagus. Cuma kan acuannya kita harus menjadi negara kaya seperti Amerika, seperti Cina. Berapa jumlahnya? 14%. mmm, Jadi kita harus menuju ke sana. mmm, Pertama aman dulu, sudah lolos di angka 2%. Tingkatkan lagi untuk kawasan ASEAN, kawasan Asia, kawasan dunia. mmm, Ternyata Indonesia ke depan akan menjadi negara maju apabila didukung oleh jumlah pengusaha yang kreatif, inovatif. Nah, eta teh mmm. modal. Oke. Oke, nah Pak, karena Bapak juga kan karena kebetulan nih Bapak sebagai akademisi juga dan Iya, juga iya. praktisi yaitu pelaku usaha, menurut Bapak nih Pak, apakah pembelajaran kewirausahaan itu sebaiknya bersifat teori, praktik, atau kombinasi? Lalu kenapa? Kenapa? Nah, Kenapa? kan tujuan kita membuka prodi itu Mhm, ingin mencapai target supaya ke depan mahasiswa itu tidak lagi punya pikiran kalau sudah beres kuliah kerja. Tapi oke. justru minimal 2% dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia itu memutuskan untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Karena dia sudah berbekal pengetahuan tentang perusahaan. Mmm, Jadi kalau misalnya para mahasiswa yang sudah punya background pendidikan kewirausahaan terjun dalam dunia bisnis, insya Allah mereka akan jauh lebih berkembang daripada misalnya orang-orang yang selama ini belum mendapatkan pengetahuan itu.
Bandingkanlah misalnya orang-orang yang tradisional dengan orang-orang yang memang sudah mengecap pendidikan tentang kewirausahaan. Akan beda. Cara pengelolaan usahanya itu akan beda. Pasti beda. Jadi peran sekolah itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang dunia kewirausahaan, tapi juga mendorong. Bagaimana cara mendorong? Berarti cara belajarnya itu bukan hanya sekedar membaca teori, tapi langsung praktek melihat bagaimana perusahaan-perusahaan itu bekerja, perusahaan-perusahaan itu beraktivitas. Dengan cara banyak praktek, harapan kita mahasiswa itu akan termotivasi karena langsung bersentuhan dengan dunia usaha. Ternyata pengusaha itu dari sisi finance memang stabil, dari sisi misalnya kebiasaan untuk memberi kepada orang juga itu bisa dia lakukan karena dia punya banyak uang. Apalagi ini kan jelas kewirausahaan itu merupakan sebuah pekerjaan yang mulia. Kita seringkali mengatakan ini pekerjaan mulia, bisa membantu banyak orang, terutama bagi negara yang kita cintai ini. Kita butuh jumlah pengusaha yang banyak. Kenapa? Supaya sumber daya alam yang kita miliki itu bisa kita kelola, kemudian bisa kita jual dalam bentuk barang-barang yang memang nilainya itu bertambah, ada added value. Nah itu sebetulnya tugas dari sekolah, selain memberikan teori-teori juga mendorong mereka para mahasiswa untuk membuat keputusan kelak kalau sudah beres dia akan menjadi para pengusaha. Semua kegiatan ilmu, mau ilmu kesehatan, ilmu pendidikan itu semuanya kan bermuara dari kegiatan usaha. Betul nggak? Iya. Bisnis dalam dunia pendidikan, bisnis dalam dunia kesehatan, bisnis dalam dunia hukum, semuanya bisa kita jadikan bisnis. Kenapa? Karena itu kan barang yang dibutuhkan oleh setiap orang. Begitu. Oke. Berarti Pak nih mungkin Pak ya bisa jadi salah satu contohnya itu ada salah satu dosen saya Pak. Beliau itu langsung mengajak mahasiswa ke tempat misalkan ke rumah makan untuk diketahui juga Pak untuk langsung juga chit-chat gitu sama misalkan manajernya atau pelaku ownernya gitu. Itu kan berarti sudah mendorong juga untuk mahasiswa itu bisa termotivasi gitu Pak ya berarti. Kan biasanya motivasi itu akan muncul apabila dia langsung merasakan, melihat, kemudian memahami, dan kemudian tidak menutup kemungkinan dia akan membuat keputusan saya mah lebih baik jadi pengusaha. Jadi ada sentuhan emosi, ada sentuhan fisik melihat bagaimana kegiatan usaha itu berjalan. Kan begitu, jadi termotivasi. Jadi kalau mengejar itu bukan hanya sekedar menyampaikan teori-teori, atau ya artinya teori-teori itu kurang begitu manfaat kalau misalnya mahasiswa itu tidak menjadi pengusaha. Tapi kita tetap bersyukur ya, paling tidak ketika mahasiswa mempelajari teori kewirausahaan punya pengetahuan. Kalau misalnya dia memang tidak memiliki bakat untuk menjadi pengusaha, dia sampaikan kepada siapapun, termasuk adiknya, saudaranya, atau mungkin kelak kepada anak-anaknya, nggak apa-apa. Oke. Tapi idealnya sesudah mempelajari kewirausahaan, sok atau membuat keputusan jadi pengusaha, begitu. Oke, ya sobat UMKM gimana? Kita udah banyak nih ngobrol sama Bapak tentang pentingnya kita mempelajari kewirausahaan. Ternyata tadi juga sudah dibahas peran sekolah, peran universitas juga. Baik Bapak, mungkin bisa dicontohkan lain nggak sih Pak salah satu kegiatan pembelajaran kewirausahaan di sekolah selain tadi juga langsung membawa ke lapangan mungkin gitu. Ya, selain kita memberikan pengalaman-pengalaman kepada calon-calon pengusaha, juga kita harus memberikan pelatihan tentang mental untuk berwirausaha. Mental. Karena mental itu menjadi pondasi dasar. Adakah dia kemauan? Adakah dia kemampuan? Adakah dia keberanian? Itu kan modal. Misalnya dia punya teori tentang kewirausahaan tapi tidak punya kemauan. Kan banyak misalnya mahasiswa kalau kita survei, apakah Anda punya minat untuk menjadi pengusaha? Tidak. Saya mah ingin menjadi pegawai. Apalagi misalnya pegawai CEO,
Kan begitu. Oke. Jadi ya sebaiknya kalau kita mengajarkan kepada pemula atau mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha, selain misalnya teori kita berikan, pengalaman dalam bentuk misalnya kita langsung ke lapangan, juga bangun mentalnya. Harus ada kemauan, harus ada minat dulu. Apakah kalian punya minat untuk menjadi pengusaha? Karena ternyata pengusaha itu merupakan sebuah profesi yang mulia. Sampaikan terus. Misalnya dari sisi ilmu sampaikan, dari sisi agama sampaikan, supaya mereka itu merasa yakin. Ternyata menjadi pengusaha itu merupakan sebuah profesi yang mulia. Kenapa mulia? Bisa membantu banyak orang. Negeri kita ini membutuhkan jumlah pengusaha yang banyak. Jadi kita termasuk orang yang memberikan kontribusi dong. Iya. Bersemangat. Oke. Oke, Sobat UMKM, kita sudah ngobrol banyak sama Bapak dan sepertinya kita bakal masih ngobrol tentang yang lainnya, ruang lingkup kewirausahaan, tapi tidak di episode hari ini. Soalnya kita terbatas ruang dan waktu ya, berarti kita bakal ngobrolnya di episode selanjutnya. Boleh ya Pak? Iya, insya Allah. Kita bakal masih ngebahas hal-hal seru nih Pak tentang kewirausahaan. Iya, apalagi kalau misalnya para penonton itu memberikan komen. Betul. Dan insya Allah komen-komen itu kita akan coba jawab. Kalau ada permasalahan ya Pak ya boleh ditanyakan ya. Intinya bagaimana penonton itu bisa termotivasi hatinya untuk membuat keputusan bersejarah jadi pengusaha. Iya. Kalau di Amerika pengusaha itu dipandang sebagai patriot, pahlawan. Oh iya Pak, saya juga pernah baca nih Pak, entah di negara Cina atau Singapura gitu Pak, pokoknya di negara luar katanya pilihan untuk bekerja itu tuh pilihan terakhir ya Pak. Pilihan pertamanya pasti punya bisnis, punya usaha katanya gitu ya. Itu kalau di negara-negara yang sudah maju, insya Allah kita juga sedang menuju ke arah sana. Masalahnya ini kan bukan pekerjaan per orang dan tidak terkoordinir. Ini pekerjaan kita bersama, terutama pemerintah kita juga ya, sama-sama mendorong bagaimana minat berwirausaha itu di kalangan masyarakat kita tumbuh meningkat. Oke, terima kasih Bapak atas ilmunya hari ini, sudah sharing hari ini. Sehat-sehat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Pak ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih juga buat Sobat UMKM yang sudah menonton episode hari ini. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil dari perbincangan saya dengan Bapak hari ini. Jangan lupa juga untuk komen nih di bawah ya. Mungkin Sobat UMKM punya permasalahan tentang bisnisnya, tentang usahanya, bisa komen di bawah. Nanti akan saya bantu pertanyakan kepada Bapak. Juga jangan lupa untuk like video hari ini dan juga share ke semua sosial media kalian. Kasih tahu teman-temannya bahwa di YouTube itu ada salah satu channel yang membahas tentang solusi bisnis, yaitu Elko Entrepreneurship. Oke, terima kasih. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.